karena ada best practice yang kita harus ikuti oleh aturan main oleh penerbit. Jadi makalah-makalah yang terkait masalah sosial aspek, religius aspek itu dikaitkan dengan penggunaan teknologi. Jadi itu saja skop yang harus kita arahkan, dan sangat simpel menurut kami. Mungkin ada acara khusus bagaimana cara mengolah, memparafrasi makalah-makalah yang ada supaya bisa diterima dengan baik sesuai dengan guideline panduan oleh Pak Penerbit. Konferensi ini bukan hanya di indexing di Scopus, tapi di indeks di Web of Science juga. Jadi 2 indekser yang utama di dunia ini sudah mengindeks konferensi kami dan sudah listed di Simago. Jadi di antara konferensi di tanah air, kalau kita diurut di googling di IEEE untuk kategori di tanah air ini, kami di antara yang terbaik dan diapresiasi selama 4-5 tahun terakhir ini. Jadi itu prolognya bagi saya ya, prolog singkat. Mungkin ada teman-teman bisa bertanya lebih detail segala macam. Kami sudah mulai call paper dari Desember tahun lalu dan sudah tutup tanggal 30 kemarin. Sudah tutup tanggal 30 April dan submissionnya udah hampir 100 makalah. Tapi khusus untuk teman-teman di internal UIN ini kita ada extended final manuskrip untuk teman-teman, karena salah satu reviewernya kan ada Prof. Maman juga nih. Nah, jadi kita buka sampai tanggal 31 Mei. Jadi masih ada 1 bulan, sekitar 1 bulan lagi efektif. Harapannya target UIN, institusi UIN untuk 300 makalah ini kita bisa capai. Minimal kami ditargetkan minimal 50 untuk di proceeding ini, di konferensi ini. Di konferensi ini kita ada 2 opsi Bapak Ibu ya, ada dua opsi publikasi selain proceeding IEEE yang terindeks Scopus dan Web of Science. Kita ada opsi publikasi Scopus Journal. Halo. Pak Imam dengar, Pak Maman, Pak Kiai? Ada. Lanjut. Ya, opsi yang kedua tadi yang saya katakan tadi, selain proceeding yang terindeks Scopus, ada opsi kedua adalah Scopus Index Journal. Cuma ini nggak bisa kita jadikan sebagai syarat untuk guru besar atau segala macam itu, karena korespondennya melalui konferensi ini. Tahun lalu kita terbitkan 16 makalah melalui opsi jurnal ini selain proceeding yang terindeks Scopus. Jadi harapannya kalau sekedar sebagai tambahan syarat, sebagai tambahan SCR-nya lumayan bagus nih Bapak. Kita ada beberapa jurnal yang lumayan bagus yang untuk social science itu bisa memenuhi. Tapi yang tadi itu Pak, kalau Pak Kiai Maman selalu mengatakan, harus ada korespondennya Pak Yusuf nih. Wah, ini kalau melalui konferensi melalui konferensi juga. Jadi nggak langsung ke jurnal. Jadi itu pilihan-pilihan yang Bapak Ibu bisa pakai dan bisa terima. 2021 kemarin yang opsi jurnal udah terbit bulan lalu 16 makalah, dan alhamdulillah sudah tayang juga di Scopus tuh. Nah, jadi saya coba ya di-share Pak adminnya di ini supaya saya bisa share websitenya nih. Bumi, adminnya Bumi. Ini udah ya. Udah Pak, udah kelihatan ya? Siap. Ya, ini bagi teman-teman Saintek ini bukan hal yang baru, ini konferensi ini untuk khususnya teman-teman dari Fakultas Agama dan Fakultas Sosial. Ini konferensi yang bisa dipakai, yang diamanahkan UIN minimal 50 ya, minimal 50 makalah dari 300 makalah yang diharapkan untuk tahun 2021 nih. Jadi websitenya yang ada tertera di atas dan sudah kami sosialisasi sejak Desember kemarin. Kami mulai dari 2012, alhamdulillah. Ini opsinya yang kedua ini yang pilihannya ini Bapak Ibu. Proceeding will be indexed IEEE Explore yang terindeks Scopus dan Web of Science, kemudian International Scopus Index Journal with a major revision. Artinya kalau makalahnya mau satu makalah diterbitkan di dua hasil, 2 keluaran, berarti harus ada major revision di keluaran yang kedua untuk jurnalnya.
Kecuali teman-teman biasanya kan kalau yang wah saya nggak perlu di proceeding Pak Yusuf atau Pak Usni, Bu Dewi, Bu Umi, saya hanya khusus di jurnal aja ya, jadi nggak perlu lagi major revision. Jadi ada template khusus yang kita akan berikan nantinya kalau ke jurnal ya. Ya, jadi kemudian topik yang diharapkan, sebagaimana saya jelaskan tadi, tidak hanya khusus untuk technical aspek atau terkait masalah teknologi dan sistem informasi. Ini yang saya highlight ini, ICT and Islam. ICT artinya teknologi dan agama. Teknologi dan agama ini banyak makalah yang bisa kita kaitkan. Seperti ada satu makalah teman-teman kita di Usuluddin kemarin tentang isu radikalisme. Isu radikalisme menggunakan menurunkan tingkat literasi, gimana bahasanya itu teman-teman di Usuluddin kemarin, Pak Kusmana dan Pak Usep Matin itu. Menggunakan digital literasi untuk menurunkan isu radikalisme. Itu satu makalah yang bisa kita terima dengan baik. Kemudian contoh makalah teman-teman di Tarbiyah juga sangat bagus. Penggunaan contoh makalah seperti yang saya selalu sebutkan di setiap acara, penggunaan handphone, smartphone selama pandemik di madrasah XYZ. Ini contoh-contoh makalah yang kita bisa terima sehingga bisa mengikuti standar dan best practice dari skop yang digariskan oleh penerbit. Jadi ini kita bisa bantu, bisa fasilitasi teman-teman peneliti bagi yang belum mendapatkan tempat untuk diterbitkan makalahnya. Ya, harapannya 1 bulan ini kita bisa terima makalah-makalah dari teman-teman Fakultas Agama, Fakultas Sosial, karena hingga pagi tadi makalah-makalah yang masuk ini baru semuanya dari ilmu-ilmu yang sakta semua nih. Ada berapa 2-3 makalah dari Tarbiyah tapi jurusan ini ya, jurusan eksaktanya tuh. Ya, mungkin saya bisa buka pertanyaan, tanya jawab supaya lebih komprehensif. Saya izin Pak Yusuf. Ya, oke. Ya, terima kasih sekali waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya tertarik, saya ada 2 penelitian yang artikel yang sudah saya selesaikan. Yang pertama untuk penelitian saya tahun 2020 itu lagi proses di jurnal internasional. Artinya itu tentu tidak bisa lagi kita masukkan kepada website yang ada di Sains Teknologi. Tetapi yang saya tanyakan, ada artikel saya yang penelitian tahun 2019, tapi belum ada juga keluar, tapi sudah saya tarik dari jurnal. Apakah bisa saya masukkan ke jurnal itu, karena sifatnya adalah apakah ada di sana jobnya. Tapi penelitian saya itu adalah mengenai industri biji-biji tambang di Sumatera Barat. Apakah ada di sana gitu Pak? Yang pertanyaannya 2, yang tahun 19 bisa dimasukkan di sini, atau dan yang kedua mengenai energi industri pertambangan biji-biji Sumatera Barat. Judul itu apakah bisa masuk ke dalam hal yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Lukman. Artinya ini tidak ada batasan tahun sebenarnya selama makalah itu belum diterbitkan di tempat lain, Pak. Iya, benar. Ya, kita dua kali ada kasus ini. Alhamdulillah kita bisa selesaikan dengan baik. Malah kasus ini dari internal dosen kita di UIN juga sebenarnya. Dan kita dapat teguran keras oleh Pak Bliser bahwa ditemukan makalah itu sudah terbit di jurnal nasional kita di tanah air ini di suatu kampus, rupanya dimasukkan juga di sini. Dan dari temuan itu bahkan satu penaltinya yang sangat berat itu sebenarnya. Penaltinya kita nggak bisa ikut di konferensi dengan Pak Bliser atau Polri selama 5 tahun. Itu penaltinya untuk konferensinya, tapi penalti khusus juga para penulisnya. Itu yang alhamdulillah kita bisa atasi dengan baik, dan udah terbit dua-duanya, ditemukan belakangan, dan kita selesaikan dengan internal dan kita atasi. Kami ke penerbit
kampus yang menerbitkan sebelumnya untuk supaya dicabut, dan alhamdulillah diberikan klarifikasi bahwa itu diterbitkan tanpa izin di sana. Jadi itu yang pertama. Kemudian dua tahun yang lalu hal yang sama juga, ya di konferensi yang berbeda ya, di konferensi yang berbeda. Jadi gini Pak Lukman, selama makalah itu belum terbit, ya nggak ada persoalan dan tidak ada batasan tahun apakah hasil penelitian tahun sekian dan dilihat oleh para reviewer, para komentator bahwa ini layak dan sesuai dengan skop, ya welcome saja, nggak ada persoalan sebenarnya. Itu yang pertama Pak ya. Kedua yang apa tadi? Saya lanjut sedikit, saya mau langsung saja ke jurnal, tapi tidak perlu konferensi internasional, itu nggak masalah ya? Ya nggak ada masalah Pak, nggak masalah. Tadi kan itu ada dua opsi ya, Kecuali tadi mau diterbitkan di proceeding juga, berarti hasil tulisannya itu ada dua. Berarti ada major revision, minimal 30% ada perubahan dari keluar yang sudah diterbitkan di proceeding tuh. Ya. Nggak ada persoalan. Cuma nggak ini Pak, kita hasil afiliasi jaringan konferensi ini di jurnal-jurnal ini tidak bisa dipakai sebagai, karena tidak menyiapkan korespondennya dengan jurnal. Karena mediatornya di konferensi. Jadi itu yang jadi persoalan. Kata Prof. Maman ini, wah ini ya untuk sekedar untuk tambahan nilai dan segala macam itu, bahkan kita ada Q2 juga. Q2 dan secara syarat khusus itu memenuhi syarat, SJR-nya dengan 4 faktornya memenuhi syarat semua. Nah, cuma korespondennya aja kadang-kadang dia minta kita nggak diterima, nggak diberikan itu, karena kode etiknya jurnal juga menjaga hal-hal yang tersebut, cuma diberikan kita kotak tersendiri itu. Oh iya, jadi saya sambung sedikit, mohon izin Pak Imam, agak lama sedikit nih pertanyaannya. Kita sudah seperti yang saya sampaikan tadi, judul saya adalah industri tambang biji besi di Sumatera Barat ya. Apakah itu ada jobnya di Pak, ada. Kita ya? selain ini kan termasuk sains, bahkan sosial yang saya katakan tadi kan, ini kan banyak pertanyaan yang sama Pak Lukman nih dari teman-teman sosial nih. Jadi di sosial aja kami bisa, yang penting dikaitkan dengan teknologi aja Pak. Dikaitkan dengan sedikit aja kami ada lagi, saya dengan Pak Usni nih yang core partner saya nih selama ini lagi ada agreement tersendiri dengan satu proceeding oleh Elsevier. Jadi ada 3 opsi nanti ya, untuk kalau dalam seminggu depan sudah ada agreementnya baru kita umumkan. Khususnya nama prosedurnya Material Today. Material Today ini malah artinya nggak perlu teknologinya lagi, tapi yang terkait tambang, ekologi segala macam itu bisa Pak. Jadi proceeding oleh Elsevier yang nama proceedingnya Material Today. Material Today inilah yang memberikan untuk teman-teman, karena merespon dari permintaan dari afiliasi kami di luar, Pak kami ada makalah terkait masalah tambang dan ekologi. Bisa nggak khusus ini, kita nggak kaitkan dengan teknologi. Alhamdulillah minggu lalu saya kolaborasi dengan pihak Elsevier dan berikan satu proceeding khusus namanya Material Today. Ini kalau jadi dan sudah sign agreement ya kita akan launching minggu depan. Jadi proceeding ini, konferensi ini ada 3 publisher nantinya, IEEE, Elsevier sendiri dengan nama proceedingnya Material Today, dan pilihan yang ketiga Scopus Journal tadi. Amanah kami sesuai dengan rapat minggu lalu, bahwa proceeding ini, konferensi ini minimal 50 makalah. Ini yang harus kita untuk internal UIN ini. Ini hingga hari ini dari hampir 100 submission yang masuk, belum ada sama sekali kecuali teman-teman dari Saintek aja nih. Kalau teman Saintek kan nggak perlu kita war-warkan lagi, nggak perlu kita teriakin lagi, tapi by default biasanya in the last 2 weeks mereka sudah submit itu. Jadi harapannya teman-teman dari ilmu sosial, ilmu agama, dan bisa kolaborasi, bisa memberikan kontribusi. Dan Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu ragu bagaimana dikaitkan dengan teknologi, itu kita akan mentoring sendiri nantinya. Kemudian Bapak Ibu juga nggak perlu ragu masalah pembiayaannya kan, pembiayaannya sendiri kan akan
apakah dari sisa hibah yang diberikan hibah 2020 atau yang hibah yang diberikan pendanaan bantuan pendaftaran oleh UIN sendiri, karena ada target 300 dokumen minimal yang harus kita capai ini. Jadi pihak UIN sendiri top management sudah mempersiapkan alokasi dana untuk itu. Ya. Saya sambung sedikit Pak Imam, mohon izin jawab Pak Yusuf. Ya, Kalau silakan. kita masuk ke proceeding dan teknologi yang Bapak sebutkan sebentar ini, Ya. itu nanti jurnalnya sekaligus ya Pak, jurnalnya diterbitkan nanti dua ya, proceeding dan jurnal internasionalnya ya. Nggak gini Bapak Pak Lukman, kalau mau diterbitkan di dua-duanya, nanti kan dilihat oleh bukan kami yang menentukan, tapi ada technical committee chair namanya. Technical committee chair yang menentukan, wah ini layak di jurnal, ini layak di proceeding. Nah, itu kemudian kedua juga ini layak di dua. Nanti berarti ada dua makalahnya, Pak. Nah, jadi penulis menentukan ini untuk proceeding, ini untuk jurnal. Tapi kalau dari hasil penelitian yang sama, berarti dua berbeda tuh. Jadi nggak boleh terbit di dua-duanya, Pak. Artinya di jurnalnya harus ada major revision daripada terbitan di proceedingnya tuh. Ada 30% minimal itu harus berbeda, Pak. Jadi saya terima kasih Pak Yusuf. Saya mungkin tertarik satu memasukkan ke jurnal. Nanti muntah saya, Ya, silakan Pak. Bapak Ibu semuanya. Pak Yusuf mau tanya terkait dengan pertanyaan Pak Lukman tadi, ini kaitannya dengan Pak Imam juga ya. Itu kalau misalnya yang kita terbitkan adalah artikel yang didanai oleh dana UIN 2019 atau 2018 itu boleh tidak diklaim nggak Pak Imam untuk penambahan dana ini seandainya lolos nanti? Ya, silakan Mbak. Nanti dibantu Pak Imam jawab ya. Ini kan ada pendanaan 300 makalah ya. 300 makalah untuk tahun 2021 ini minimal 300 makalah, lebih dari itu kan lebih bagus itu. Jadi kalau hasil penelitiannya 2019 dan masuk baru 2001 ini ya silahkan aja, nanti ada alokasinya khusus Pak, itu ada 100 makalah kalau nggak salah tuh disiapkan oleh Pusdikten untuk pendanaan pendaftaran 2021 nih. Pak Yusuf sedikit Pak, ini mungkin mumpung ada Pak Yusuf, mumpung ada Pak Imam sebentar. Sangat menarik ya Pak. Kalau saya untuk CITSM itu untuk pribadi saya udah serahin 2 paper ya, jadi nggak bisa lebih dari 2 kira-kira begitu ya, jadi udah. Kalau untuk pribadi gitu ya, tapi ini begini Pak, untuk kawan-kawan yang dapat penelitian tahun 2020 kemarin, kan salah satu tuntutannya itu adalah melakukan publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus, kan begitu Pak Imam? Ya. Nah, pertanyaan saya, boleh nggak untuk kawan-kawan itu diterbitkan lewat proceeding ini atau lewat jurnal pihak Pak Yusuf ini begitu ya? Itu apakah bisa atau tidak? Itu barangkali penting untuk ditegaskan itu Pak. Itu satu. Yang kedua, Pak Yusuf ini mohon maaf ya Pak, untuk teman-teman dari ilmu sosial keagamaan. Barangkali mohon diklarifikasi kiat supaya bisa di CITSM ini gitu Pak. Misalnya kami di agribisnis itu begini, itu kan tentang pemasaran sebenarnya marketing ya, atau kepuasan pelanggan misalnya. Tetapi kepuasan pelanggannya itu bagi sebuah perusahaan yang memasarkannya pakai e-commerce misalnya begitu. Ya, tapi kan kemarin katanya masuk tuh di kriteria yang CITSM ini kira-kira begitu. Nah, berarti pertama mohon ditegaskan Pak Imam tadi, apakah begitu diterbitkan di sini di CITSM ini atau di Triple I Explore ini, apakah sudah memenuhi tagihan yang diminta oleh Pusdikten? Itu satu. Yang kedua, untuk teman-teman yang dari sosial keagamaan, kira-kira barangkali ada kiat yang lebih jitu supaya sesuai dengan kriteria yang diminta oleh CITSM ini. Itu barangkali. Terima kasih. Ya, penelitian tahun 2019. Kalau penelitian tahun 2019 sudah melaksanakan output publikasi sesuai dengan tagihan, kemudian dia punya makalah di luar itu,
yang dikompilasi. Biasanya kan judul itu kan kompilasi mirip-mirip dikit dikembangkan gitu kan. Iya. Untuk tahun 2021 itu boleh. Tapi ini di luar ya, di luar tagihan yang wajib dia tunaikan tahun 2019. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, output penelitian 2020 klaster 6 dan 7 yang nilainya 90-120, katakanlah dikurangi 20%, itu adalah yang pertama, jurnal full, ya, fokus dan yang sederajat. Kemudian ada tambahan yang namanya proceeding. Gitu. Jadi ada dua, Pak. Ada jurnal full, ada proceeding. Nah, untuk jurnal full, barangkali Bapak Ibu masih perlu waktu gitu kan. Jangka waktunya kan sampai 3 tahun kalau jurnal Scopus dan yang sederajat itu. Nah, yang proceeding itu sederhana, makanya saya minta Pak Yusuf untuk sosialisasi CTSM tahun ini agar yang punya tagihan di klaster ini 67 itu bisa ditunaikan di acaranya CTSM tahun 2021 ini. Karena mereka kan juga punya anggaran yang akan dicairkan sebanyak hampir 20%. Itu Pak Prof. Ujang Maman. Silakan Pak Yusuf. Ya, ya tadi nambahkan ya, saya sekedar nambahkan kiat-kiatnya ya Pak Maman ya. Halo. Pak Kiai Maman. Iya Pak, maaf, termute ternyata saya. Maaf, Ya. maaf. Ya. Ini kalau mengajar kiat-kiat ini sama aja. Ya ini Pak, masa saya ngajar profesor ini nggak mungkin. Ya tadi gini kiat-kiatnya kan ya bagaimana makalah-makalah dari bidang non IT ini bisa masuk di skop ini gitu kira-kira Pak ya Maman ya. Ya dari mahasiswanya Pak Maman aja udah banyak itu, ada dari master agribisnis itu ada sekitar 6 udah masuk itu Pak Maman. Kebanyakan ya, malahan udah kehabisan kuota. Pak Maman sudah berikan gambaran tadi ya bagaimana pemasaran e-commerce, marketing, e-marketing itu kan masuk kategori skop kami juga. Jadi kita nggak lihat skop ini di publisher ini, dia nggak melihat, yang penting menyentuh teknologi aja, teknologi dan sosial media. Itu yang aspek yang ditekankan di situ, bukan secara teknikal substansi kontennya, tapi ada dikaitkan. Sebagaimana saya berikan contoh tadi di teman-teman di Tarbiyah, menggunakan smartphone kan teknologi ya, menggunakan smartphone di madrasah Parung selama pandemi. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi madrasah Aliyah di Parung selama pandemi ini. Nah, itu satu skop yang bisa kami terima dengan baik. Dan sudah berapa makalah yang sudah masuk itu. Dan tahun lalu ada berapa makalah dari Tarbiyah yang kita terima dengan baik dan bagus itu. Dinilai oleh para reviewer layak dan bagus. Jadi bagi kita nggak ada persoalan Pak. Jadi teman-teman dari sosial, dari agama, dari Usuluddin bahkan dari Tarbiyah Pak, dari Dirasah Islamiyah juga ada tuh. Pak Sarif ya, Pak Sarif Hidayatullah juga ada makalahnya juga masuk, udah terbit tahun lalu. Apalagi teman-teman lagi santek nih dari MIPA nih, dari biologi, fisika, kimia, matematika malah sangat layak dan welcome itu, nggak ada persoalan sebenarnya. Apalagi kalau kita sudah minggu depan dan nyata kita ada agreement tersendiri dengan Elsevier, Material Today itu satu proceeding namanya Material Today, khusus untuk teman-teman dari material dan tambang ya, dan lingkungan itu ekologi. Ya. Saya rasa itu aja Pak Maman, saya nggak perlu ajar Pak ya, ikan berenang itu Pak. Ini kiat-kiatnya gimana modelnya? Ya.
Jadi nggak kiat-kiatnya mungkin ada kelas tersendiri itu mungkin Pak Puslipen yang selalu menyiapkan itu fasilitasi. Nggak, yang penting itu tadi Pak soal ada sentuhan teknologi walaupun katakanlah studi pendidikan kah atau betul ada sedikit aja menyebut-nyebut misalnya smart pen atau via Zoom meeting misalnya kira-kira begitulah gitu. Ya. Ini makalah Prof Maman kan yang jadi guru besar Prof Maman ini kan dari ada berapa 45 dari proceeding ini. Iya, Pak Kiai. Jadi ini testimoni dari Prof Maman ini ada 45 makalahnya di konferensi sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya dipakai hasil keluaran dari proceeding ini yang dipakai jadi guru besar itu sebagai tambahan nilai. Ya. Jadi testimoninya begitulah. Ya, testimoninya gitu ya. Ya, ada lagi mungkin? Ini target kami ada minimal 50 nih di JWR kita kalau kurang nih dari teman-teman dari UIN ini. Jangan sampai kita yang gerakan konferensi ini malah dari fakultas lain, dari universitas lain yang masuk. Ini dari Medan udah banyak, dari teman-teman ITB udah banyak. Karena konferensi ini diantara konferensi IEEE yang reputasinya bagus, sehingga teman-teman pasca di kampus PTN termasuk UI, pasca UI meminta kuota khusus ini. Di Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Komputer di Fakultas UI minta Pak Yusuf kami minta kuota khusus ya untuk mahasiswa S3 kita, S2, S3 kami. Nah, ini artinya kita juga nggak bisa menerbitkan banyak-banyak ya. Tahun lalu maksimal udah paling terbanyak kita udah 150 ya. 157 dari 2 tahun yang lalu. Tahun lalu 125 makalah. Jadi makalah ini nggak boleh juga sampai 200-an itu satu proceeding. Jadi kalau dari teman-teman internal UIN sangat sedikit, dengan terpaksa kita terima yang lain. Ya. Oke, Pak Imam. Ya, nggak ada yang lain Bapak Ibu sekalian. Kita berharap Bapak Ibu memasukkan proceedingnya di CTSM tahun ini dengan menggunakan dana tambahan yang insya Allah mudah-mudahan cair sebelum Lebaran ya, mudah-mudahan. Ya. Karena ya, amin. Proses di bagian keuangan. Ya. Yang hadir cuma 19 ini. Ya. Nanda ini dari Tarbiyah ya, Pak Nanda ya? Padahal yang dapat riset itu sekitar 50-an lah. 50 sekian. Gitu. Ya. Ini Yusuf. Salam, Pak Ade Abdul Haq. Ya. Itu tetap lewat isi share itu ya itunya, submitnya. Ya, betul Pak, Pak Ade. Pak Ade dari fakultas mana Pak Ade? Ya, ada. Silakan Pak Ade, silakan. Pak Usaid Matin ini ada makalahnya juga, Pak Usaid Abdul Matin. Termasuk Pak Kiai calon profesor kita nih, Pak Imam nih. Tadi judulnya apa ya? Kayaknya mirip-mirip terus. Digital literacy ya? Ya, ini Pak Imam nih, Development of E-Learning. Tuh, tanyakan Bu Umi itu. Gimana? Ini contoh makalah yang kita terima skopnya ya. Development of E-Learning with the Intelligent Tutoring System through Anthropological Approach. Nah, ini kan dari adab ya nih Pak Imam ya? Ya. Dari kebetulan saya kan ada penelitian juga dulu sama Pak Kusmana, Pak Aang sama siapa ya? Ya. Berempat tuh. Yang e-bulletin, elektronik bulletin. Ya, itu masuk Pak, masuk. Masuk ya itu ya? Masuk Pak, masuk. Oh. Oke, nanti. Ya, masuk Pak. Siap. Ini kalau bagi teman-teman ini Pak Kiai Maman. Berapa orang penulis tuh Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 penulis ya tuh. Ya. Pak Yusuf. Ya.
Kalau saya memasukkan langsung ke jurnal saja, artikel yang saya bilang tadi, industri tambang besi di Sumatera Barat itu boleh ya Pak? Langsung ke Boleh, silakan Pak, silakan. jurnal aja ya, boleh ya? Silakan. Mohon izin saya minta nomor HP Pak Imam satu dong, boleh nggak? Pak Yusuf gitu, sorry. Iya. Oh, ya, Pak Yusuf. 08131 Iya. 08131 810 810 7095. 7095. Ya. Oke, terima Ya, kasih silakan Pak. Welcome semuanya. Welcome. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mau menggunakan papernya untuk guru besar, ada baiknya dilihat jurnalnya, skopnya apa gitu. Karena ya, itu. Kemarin Pak Kadir itu ada problem ya di guru besarnya karena diterbitkan di jurnal yang nggak sesuai dengan tupoksinya sebagai dosen gitu kan. Oh. Ya. Jadi kalau ya saya ya ke jurnal sosial lah. Kalau ke IT yang IT di dalamnya ada sosialnya begitu. Kalau bisnis ya jurnal ekonomi begitu. Nanti kalau diperiksa artikelnya nggak sesuai dengan yang kita ajar ya. Nah, itu biasanya kayak Pak Kadir kemarin ditolak tuh guru besarnya. Nah, itu penting bagi yang mau menerbitkan di jurnal internasional gitu. Kalau yang saya maksud pertemuan ini kan yang sederhana ya, KJTSM sebagai tambahan publikasi dalam rangka memperbanyak citasi ya, di Jakarta. Dan jangan sampai kita kebakaran jenggot begitu kalah dengan yang lain. Banyak sekali di antara kita itu kebakaran jenggot kalah dengan yang lain, tapi ketika diajak dan difasilitasi, bahkan ada fasilitas, tidak mau menggunakannya secara baik gitu kan. Ya. Jadi hanya di belakangnya aja jenggotnya kebakar gitu kan. Untuk hatinya kebakar gitu. Pak Imam bisa saya testimoni barangkali dikit Pak. Begini Pak, ini barangkali begini. Yang pertama, CITSM itu diakui di Scopus. Artinya untuk UIN, katakanlah UIN menerbitkan sekian Scopus itu diakui gitu ya. Tetapi untuk prasyarat guru besar itu tidak. Karena kalau prasyarat guru besar itu kan harus jurnal, bukan ini gitu, bukan proceeding ini. Itu yang saya maksud. Tetapi hanya diakui 20%. Katakanlah kalau kita perlu 20 makalah untuk guru besar misalnya, nah tinggal kita hitung 0,2 kali 20 berarti kan paling banyak 4 makalah begitu Pak. Itu yang pengalaman saya. Nah saya punya 14 banyak ini. Ya saya 3. Artinya memenuhi kuota 20% saja Pak. Kuota 20% untuk prasyarat guru besar. Ini boleh dari proceeding ini gitu kira-kira begitu Pak ini. Nah itu kan lumayan. Nilainya besar karena terindeks Scopus. Kira-kira itu barangkali. Itu Pak Yusuf testimoni saya barangkali. Proceeding itu yang termasuk proceeding apa Prof Maman ya? Iya, maksud saya 20% Pak. Kan untuk guru besar itu katakanlah kita butuh 20 paper misalnya harus kita ajukan kan. Nah, ini hanya boleh limitnya 4 paper, 20%. Iya. Jadi jangan proceeding semua, nggak bisa juga kan. Tapi ini cukup membantu gitu Pak. Iyalah, iya benar. Ya. Terkait dengan itu sedikit dengan saran Pak Imam tadi saya sangat menarik sekali ya karena kita itu yang dimaksud itu tidak diakui itu kalau kita sudah masukkan ke jurnal internasional terindeks Scopus tidak sesuai dengan bidangnya itu maksudnya apa itu Pak Imam kurang paham saya tadi. Ya, saya kan ngajar antropologi Pak dan di SK saya antropologi. Ya. Nah, saya berusaha memasukkan jurnal internasional kalau untuk guru besar ke jurnal antropologi. Atau karena antropologi bagian dari ilmu sosial, bisa juga ke jurnal ilmu sosial. Atau karena antropologi saya antropologi agama, bisa juga ke jurnal religions gitu. Iya. Makanya itu yang saya tanyakan tadi Pak Imam kepada beliau Pak Yusuf. Saya orang ekonomi, tapi kan mengenai industri kan itu ekonomi dan pertambangan itu industri pertambangan. Apakah ada di sana? Kata beliau kan ada tadi. Jadi
semoga nanti Pak Yusuf juga mencermati yang disampaikan. Amin. Sehingga nanti kita jangan dimasukkan sesuai lah artikel kita dimasukkan kepada jurnal yang pas lah gitu. Itu maksudnya Pak. Ya, amin Pak. Amin. Kalau proceeding ini kita ini Pak, karena istilahnya yang paling cepat ya, paling cepat dan murah gitu kan istilahnya. Tapi penting dalam rangka menjaga produktivitas sitasi, produktivitas dokumen gitu kan. Kita sempat disalib pada kebakaran jenggot. Nah, sekarang kita sudah melebihi 50 lah dari yang nyalip-nyalip itu. Makanya kita programkan tahun ini itu bisa sampai 300 gitu kan. Ya. Tapi yang untuk jurnal full butuh waktu Pak. Butuh waktu dan programnya selain inilah. Nah, mungkin ada pendampingan khusus dari Pak Yusuf tuh kalau untuk jurnal full. Ya. Jadi tadi saya tambahkan ya untuk diwar-warkan ya bahasa Malaysia ini diwar-warkan ya. Bahasa Malaysia ya. Disampaikan kepada kolega-kolega kami di fakultas, di jurusan supaya bagi teman-teman khususnya mau dapat ID Scopus cepat. Khususnya bagi teman-teman yang mau dapat ID Scopus tercepat ya. Menurut saya tercepat gitu. Kita melalui jalur ini bisa ikut nama segala macam itu, jadi ini yang kami bisa fasilitasi dan ini dipakai ya Pak Imam nih, jangan sampai ini kan pertama Raharja udah minta banget ini Pak Yusuf, kami mohon supaya 80 dosen kami ini supaya ID Scopusnya supaya bisa jalurnya ID CTSM. Jadi kampus-kampus luar ini udah pakai semua nih jadinya. Jadi masa kita nggak bisa pakai nih. Jadi 80 dosennya dari Raharja mereka mau ID Scopuskan itu dengan jalur cara cepat ini. Jadi bisa diwar-warkan juga bagi teman-teman lain yang belum dapat ID, belum dapat ID Scopus. Dosen-dosen yang nggak hadir hari ini bisa diberitahu, bisa dengan jalur ini deh. Ya, bagi saya ini yang agak tercepat dan bisa proven ya, udah dari 2012 ini kita kerjakan dan banyak membantu teman-teman. Khususnya juga Pak Prof Maman, kolega-kolega Prof Maman, para senior-senior, para guru-guru kita, kiai-kiai kita yang udah senior mungkin udah nggak cukup waktu, sibuk dengan urusan sosial dan agama. Ini jalur ini kita bisa bantu ya Pak Imam, Pak Maman ya. Yep. Jadi supaya di bahasa Pak Imam itu gotong royong lah ditumpangkan namanya atau kita masukkan namanya para orang tua kita nih, saudara-saudara kita nih, supaya target institusi UIN ini seluruh dosennya mempunyai ID Scopus. Ya Pak Yusuf, sebentar saya potong Pak. Mungkin terkait dengan Pak Imam juga, Pak Imam, saya tuh ewu pakewuh Pak. Ewu pakewuhnya begini, karena saya tahu di kita itu ada 21 orang doktor, ada 21 orang profesor yang tunjangan kehormatan profesornya itu dipending. Mengapa? Karena tidak punya Scopus ID. Kira begitu ya. Gitu. Nah, cuman maklum berhadapan dengan para profesor senior, saya nggak berani gitu mau ngomong gitu Pak, ikut gitu gimana caranya Pak? Takut menyinggung, masa sih kamu itu berapa tahun sih jadi profesor berani sama orang tua kan begitu kira-kira sama senior. Nah, tapi mereka butuh gitu, artinya butuh. 21 orang ini itu belum punya jurnal internasional, belum punya Scopus ID. Sehingga mohon maaf ini tapi nggak apa-apa saya mengungkapkan begini karena Bu Rektor itu sudah mengungkapkan di muka umum gitu aja. Ada 21 orang guru besar yang tidak dapat tunjangan kehormatan karena belum punya publikasi internasional, gitu kira-kira. Jadi ini bukan fitnah. Nah, membantunya barangkali ini harus ada pendekatan, karena kalau kita bantu misalnya mereka nggak mau, gitu. Gengsi, gitu. Gimana kira-kira begitu ya, Pak Imam? Ya memang agak repot Pak Profesor aja repot, apalagi saya yang berprofesor gitu kan. lewat LP2M barangkali, lewat kesulitan. Tapi ada beberapa orang yang komunikasi ke saya. Sudah saya kasih solusi. Nah nanti inilah ya kita dengan CTSM lah nanti supaya mereka-mereka yang mau komunikasi dan yang didahului komunikasi. Sekitar ada 6 kalau nggak salah ya yang udah komunikasi itu. Ya. Nanti bagaimana caranya diajak
Ya, ada makalah yang jadi, kemudian didiskusikan, dia diajak gitu kan, supaya ikut-ikut memberikan saran gitu kan. Nah, nanti itu kita begitu aja Pak, karena ini kan persuasif ya, persuasif kita. Kalau dosen profesor yang dulu itu kan kebanyakan keunggulannya di bidang pengajaran dan pengabdian kalau nggak salah ya. Menulis buku. Ya, pengabdian dan pengajaran kalau nggak salah dosen profesor yang dulu-dulu gitu kan, yang belum ada kewajiban publikasi internasional ya. Makanya kita pelan-pelan lah. Kemarin kita udah komunikasi kalau nggak salah 6 orang lah untuk kita ajak bersama menulis di CTSM. Ya. Ini kita sekarang dokumennya 916 ini, 900. Dan autornya 654, padahal dosen kita itu 1100. Wah, ya 1100 ini harus punya semua nih seharusnya nih. Ya, masih ada 400 yang nggak punya gitu. Nggak punya ID Scopus. Jauh banget ya. Pak Yusuf, izin Ya, bertanya, Pak Imam. Ya. Iya, terima kasih. Ini di konferensi itu kalau kesehatan PIKes kayaknya di luar skop ya, kalau saya dengarkan tadi menyimak. Ada tadi Pak Yusuf, ada, Bu. Ada health, e-health bisa, bioinformatics bisa, banyak. Oh, bisa, bisa ya? Bisa semuanya. Alhamdulillah. Iya. Ya, bisa. Ya, sudah kalau bisa. Makasih. Ya. Udah tuntas barangkali, terima kasih. Sudah ya. Oke. Ya. Kalau sudah tuntas, terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini. Nanti akan kita wara-wara di grup ya, supaya menulis, karena setiap penggunaan uang negara itu kan harus dipertanggungjawabkan di invoice biasa gitu kan. Kecuali penelitian tahun ini barangkali sudah dimulai dengan output publikasi. Jadi mulai tahun ini output penelitian itu publikasi. Yang ditanya nanti publikasi. Dan kalau yang tidak bisa menunaikan publikasinya itu uangnya langsung ditagih oleh negara. Suruh mengembalikan 100%. Wah, ngeri. Ya, pedoman tahun ini begitu Pak. Kalau yang sebelum-sebelumnya masih punishment-nya itu nggak boleh ikut penelitian gitu aja. Tetapi yang sekarang ini punishment-nya sudah mengembalikan ke negara gitu. Dan yang diperiksa nanti itu kalau keuangan agak longgar gitu kan. Dan memang ini yang kita mau ya pada penelitian itu. Dan perlu saya informasikan nanti kita pada bulan insya Allah Juni atau Juli itu akan ada penelitian tahap kedua BLU. Kita sudah ajukan ke rektor dan rektor setuju ya ngasih anggaran penelitian BLU kisaran 5 sampai 6 miliar sebagai tambahan dari dana penelitian dari BPPTN. Karena penelitian BPPTN kita tahun ini kecil, cuma 3 sampai 4 miliar. Nah, makanya kita minta tambahan 5 sampai 6 miliar supaya nilainya sama dengan tahun-tahun yang lalu. Walaupun ini masa pandemi gitu kan. Insya Allah nanti bulan Juni, Juli kita buka penelitian tahap kedua. Pendaftaran gitu Pak Imam. Ya, pendaftaran lagi. Nah, kemudian saya juga mengajukan anggaran 100 untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan pada akhir tahun nanti. Biasanya akhir tahun itu banyak juga yang kayak CTSM begini. Nah, itu nanti saya anggarkan supaya target 200 sampai 300 proceeding itu bisa tercapai gitu kan. Dan kita juga memberi stimulus supaya semangat menulis proceeding di level pimpinan sudah oke, nanti proceeding akan kita kasih anggaran insentif. Kalau tahun kemarin kan enggak gitu kan. Nah, kalau sekarang sudah di level pimpinan kita sudah sepakat akan kita kasih insentif. Jadi ini semuanya untuk agar kita tidak kalah dengan
produktivitas institusi lain ya. Alhamdulillah kita sudah 916 gitu kan. Yang suka-suka nyelip itu masih di angka 850. Jadi mudah-mudahan dengan tambahan 100, 200, 300 itu kita akan semakin melejit, walaupun di Sinta itu kita sudah lebih dari 1000 kalau di Sinta. 100 lebih. Ya, 1114. Ya. Tapi tentu saja orang yang main-main seperti ini kan yang itu nggak akan diposting. Yang akan diposting ya di webnya Scopus ini. Gitu kan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari silakan bekerja dan saya tunggu nanti mudah-mudahan sekali lagi sebelum Hari Raya itu sudah ada kabar gembira dan Bapak Ibu bisa mengikuti CTSM pada tahun ini. Terima kasih. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Imam atas informasinya. Banyak Pak Imam, banyak Pak Yusuf. Pak Yusuf. Pak Yusuf, saya akan setelah ini mau menelpon Pak Yusuf sebentar nanti. Ya, silakan Pak, silakan. Welcome Pak. Saya izin live ya Pak Imam ya. Ya, silakan. Saya izin dulu Pak Imam. Silakan Pak. Pak Imam mau tanya. Ya, silakan. Untuk yang dana penelitian yang rencananya yang kita kemarin masukin 2021 itu gimana ya kabarnya Pak, yang Litap Dimas? Sekarang lagi direview oleh para reviewer ya, yang punya SK Kementerian Agama. Mudah-mudahan selesai hari ini atau besok. Nah, setelah itu kita skor gitu kan, skor yang paling tinggi nanti kita masukkan di nomine dan setelah itu ada wawancara ya, biasa wawancara proposal. Nah, setelah wawancara baru nanti kita menentukan siapa yang dapat. Nah, mungkin karena ini sudah mendekati Idul Fitri, setelah Idul Fitri baru nanti ketahuan siapa-siapa yang dapat penelitian tahun 2021. Dan karena memang pendaftarnya 250 dan judul yang diperebutkan cuma 109, bagi yang belum mendapatkan ya di BPTN nanti bisa mendaftar ulang di BLU. Kita buka lagi BLU pada Juni-Juli nanti. Gitu kan. Mudah-mudahan yang nggak dapat itu nanti bisa dapat di BLU. Dengan jurnal yang sama, topik yang sama Pak, artikel yang kita masukin Bisa aja. Iya, bisa dipoles juga bisa. Nggak ada masalah. Kan belum diterbitkan kan, belum di. Ya. Kasih Pak Imam. Terima kasih. Pak Imam, saya sedikit mau nanya masalah yang tadi. Kalau sudah dapat di BLU, dapat lagi di apa? Boleh nggak? Ya enggak lah Pak. Satu aja. Enggak, maksudnya. Pak Lukman terlalu kaya Pak, kasih zakatnya ke saya aja deh. Iya, maksudnya nanti supaya orang jangan salah-salah sambung kan gitu kan. Dia sudah dapat, dia masukin lagi nanti kan nggak susah juga orangnya gitu ya. Kan kalau nggak tahu kan gitu. Iya, dengan Prof. Ujang gitu. Berbagi dengan Pak Yusuf juga gitu kan. Jadi geli kita. Udah, sama saya Pak Lukman satu. Iyalah, siap Pak Yusuf. Siap. Karena penelitian ini nyungsep semua se-PTKIN selama COVID ini ya. Nggak jelas. Yang dapat dari Kemenang kan juga nggak berani ngumumin, Pak. Yang tahun 2019 itu ada kan yang dapat dari Kemenang. Ya. Sampai sekarang nggak berani ngumumin juga. Mereka was-was dipotong lagi. Gitu. Double ya. Pak Kus mana nih? Kalau Pak Kus. Oh, ada Syekh Kus mana ya? Pak Syekh. Pak Syekh
Paseh itu biasanya ini apa namanya nguji. Waduh. Ini Mana Pak Syekh? putih semua nih. Aku mau keluar tadinya tapi melihat Pak Kusmana jadi nggak tertarik keluar nih. Itu Pak Yusuf kalau sudah profesor sebelum profesor tuh Pak Yusuf.